Saya dinas pertama di Aceh. Aceh. Ya. Aceh. Kemudian saya pindah ke Akpol jadi pengasuh di Semarang. Cukup lama ya. Kemudian sekolah di Jakarta di PT IKA. Kemudian di Kalimantan Selatan. Baru di sosok Komandan Alpin ini, ya, itu gimana? Sangat dirindukan oleh orang Tualang, khususnya mungkin di Polsek Tualang. Perlu saya garis bawahi, balap liar ini sebenarnya kan bukan kriminal. Balap liar ini cuma kenakalan remaja. Oh gitu. Remaja-remaja yang perlu kita berikan edukasi. Ya. Izin ke orang tuanya pergi sholat tarawih, tapi nyatanya berarti sarungnya dibawa nih tuh. Sarung ya. Oh ya. Kayak ninja gitu bukan, nggak ada. Ada juga kayak ninja gitu kan, nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam hormat pejuang impian. Di kesempatan hari ini saya kedatangan tamu abang kita, saya bilang komandan ya, komandan muda kita, itu rumah Omel. Sebentar lagi kita akan bahas hal-hal yang menarik. Sebelumnya komandan kita ini sekarang menjadi Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, ya. Pernah juga menjabat menjadi Polsek Tualang. Ya, Kapolsek Tualang. Ini menarik nih Pak Alvin. Komandan ya, kita main komandan atau dan gimana caranya? Serah. Enak ya? Okay. Apa yang enak? Kita cair komandan. Jadi kita nggak usah terlalu tegang. Jadi nanti kalau terlalu tegang nanti kan nggak enak. Ya. Dan ya, jadi kebetulan komandan sebelum dari sini komandan mana nih? Sebelum aktivitasnya? Sebelum Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, saya menjabat Kapolsek Tualang kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya saya di Kalimantan. Wih, lama. Ya. Kemudian sebelumnya lagi saya di sekolah di Jakarta. Kemudian sebelumnya lagi saya di Jawa Tengah, Semarang, di Akpol sebagai pengasuh. Wah. Sebelumnya lagi saya di Aceh. Jadi udah pindah-pindah ini. Lama nih. Jadi komandan ini asli mana nih? Yang menarik. Jadi kan kita mau tahu nih, komandan ini asli mana gitu kan, sebelumnya biar kita ini lebih dekat gitu. Saya asli Pekanbaru Riau. Baru. Ya. Oh, Pekanbaru. Jadi ibaratnya orang Pekanbaru nih hebat-hebat. Asli Pekanbaru ya. Hebat. Pasti. Ini masih muda milenial sebenarnya. Kayak milenial lah. Sekarang gini komandan. Berarti setelah komandan pulang dari pertama tadi Aceh ya? Saya dinas pertama di Aceh. Aceh. Ya. Aceh. Kemudian saya pindah ke Akpol jadi pengasuh di Semarang. Cukup lama ya. Kemudian sekolah di Jakarta di PT IKA. Kemudian di Kalimantan Selatan. Baru di Pekanbaru Riau. Jadi maaf nih, Komandan, kita terlalu jauh. Komandan udah merit ya? Sudah nikah. Ya. Jadi kayaknya kalau kulihat dari kayaknya jumpa ibu atau pas dinas di Kalimantan ya? Di Semarang. Di Semarang? Iya. Oh, di Semarang. Orang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Asik. Alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak. 3 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah. Dia paling tua kan? Paling tua sekarang kelas 5 SD. Asik komandan. Jadi aku pernah dapat cerita nih komandan. Kebetulan kan aku orang Tualang komandan. Ya. Jadi sosok Komandan Alpin ini, ya, itu gimana? Sangat dirindukan oleh orang Tualang, khususnya mungkin di Polsek Tualang. Kayak, aduh, kok bisa Pak Alpin kalau bisa Pak Alpin tuh lama di Tualang. Gimana? Itu memang waktunya memang ditentukan memang 2 tahunkah atau setahunkah menjabat gimana? Oh, untuk jabatan itu tidak bisa ditentukan. Ya. Karena jenjang karir itu ditentukan oleh SDM. Ya, berapa lama kita menjabat di suatu jabatan. Itu bukan gitu. Kita yang menentukan. Oh gitu. Soalnya ada juga sih teman kan ada juga dari Polsek Tualang. Memang sosok Pak Alpin itu luar biasa, memang mengayomi gitu. Jadi kami sangat merindukan gitu sosok Pak Alpin. Ya, itu saya tahu gitu Pak Alpin. Jadi Pak Alpin, ini menarik Pak Alpin. Ya. Kan kita udah panjang cerita. Pak Alpin kan kebetulan jadi salah satu menjabat Kasat Lantas Polresta Pekanbaru. Benar. Yang menarik nih sekarang kan lagi viral nih, komandan. Masalah balap liar komandan. Gimana Pak? Itu merebaknya seperti apa kok?
kita sekarang ya masyarakat tuh sangat resah gitu. Gimana cara komandan untuk mengatasi itu? Jadi perlu saya garis bawahi, balap liar ini sebenarnya kan bukan kriminal. Balap liar ini cuma kenakalan remaja. Oh gitu. Remaja-remaja yang perlu kita berikan edukasi. Ya. Jadi treatmentnya itu atau cara kita itu harus pas. Gitu, ya. Tidak boleh kita memperlakukan pelaku balap liar ini seperti disamakan dengan pelaku kriminal. Gitu. Oh gitu. Ya. Treatmentnya harus edukasi. Edukasi terlebih dahulu. Seperti kita melakukan edukasi di sekolahan, ya kan? Kepada keluarga atau orang tuanya, ya, kepada yang bersangkutan. Jadi ini kenakalan remaja yang harus kita edukasikan. Betul. Jadi pendekatan seperti apa yang pernah komandan lakukan untuk? Yang jelas kita pasti pertama melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ya kan? Ke masyarakat sekitar masalah balap liar ini, ya, supaya seperti ke orang tua, agar orang tua ini menjaga anaknya. Yang selama ini terjadi, orang tua ini tidak tahu bahwa anaknya ini sering balap liar, ya mungkin dia terutama di bulan Ramadan, mungkin dia alasan pergi ke masjid, alasan pergi kemana, tapi ternyata dia balap liar. Itu biasanya pukul-pukul berapa aja sih orang tuh balap liar? Mas, rata-rata itu pertama di bulan Ramadan ini pada saat kalau orang Pekanbaru menyebutnya asmara subuh. Asbo, bukan main. Asbo. Itu kita asbu itu udah lama. Sudah lama dari saya sekolah sudah ada. Oh sama ya, sama dan. Dari asbu mereka habis sholat subuh itu terutama di jalan Diponegoro, jalan SMI Amin, di Stadion Rumbai, terus sepanjang Sudirman itu karena jalannya lurus, mereka gunakan untuk balap liar. Itu boleh kita boleh pernah kasih tahu, ibaratnya ada kayak taruhan gitu nggak? Pernah nggak dengar gitu, misalnya ada taruhan atau ada sesuatu, ada tempat nih mekanik motornya ini gitu. Taruhan sejauh ini yang kita dapat, yang kita tangkap hanya balap liarnya aja. Balap liar ya? Ya, kita juga coba mendalami taruhannya, tapi sampai sekarang belum. Oke. Jadi yang paling meresahkan itu dalam waktu bulan Ramadan ya? Ya, karena terutama di weekend ya. Weekend yang mana harusnya besok libur, ya kan? Dia keluar banyak yang karena tidak sekolah besoknya. Iya. Terus waktu yang lain juga rata-rata pas sholat tarawih. Sholat tarawih itu sangat mengganggu tuh. Sholat tarawih. Jadi ya, mungkin izin ke orang tua pergi sholat tarawih, tapi nyatanya berarti sarungnya dibawa nih tuh. Sarung ya. Oh ya. Kayak ninja gitu bukan, nggak ada. Ada juga kayak ninja gitu kan, nggak ada ya. Dan jadi gini, kadang kita itu takutnya dan kayak misalnya bapak-bapak yang pergi masjid. Benar, karena ditabrak gimana itu. Efek balap liar ini sangat banyak. Ya. Pertama, kebisingan atau mengganggu pengguna jalan lain. Kedua, kecelakaan. Itu pasti. Ya, itu kecelakaan karena pertama motor atau sepeda motor yang digunakannya ini tidak sesuai dengan spek. Ya, rata-rata sudah dimodifikasi ya, menjadi motor balap liar. Jadi knalpotnya itu udah knalpot brong, kemudian banyak yang ditanggalkan, mesinnya dimodifikasi. Berarti kan jatuhnya kalau kita lihat kemudian kalau untuk anak itu kayak nggak mungkin bisa, pasti ada seseorang. Oh iya, pasti dia kerjanya ke mekanik. Iya, pasti ada kan, nggak mungkin apa. Benar itu. Ada yang tambahan kan? Misalnya ada yang apa? Lanjut ikan dan kita lanjut ya. Iya. Ini menarik Komandan. Ya. Soalnya aku pernah ikut nih, Komandan kan, Komandan Alpin ini luar biasa ini. Hampir 10 juta view kan yang melihat kemarin. Jadi ya sempat viral tuh. Abang kan sempat nih Komandan ngasih baju tuh. Ngasih baju atau apa tuh dan. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai Kasubag Diapers atau kepala subbagian penyediaan personil. Iya. Jadi termasuk salah satu sekretariat atau panitia lah dalam penerimaan. Yang mana waktu itu kalau tidak salah saya lagi tes kesehatan.
lagi tes kesehatan, saya mutar ke barisan-barisan calon siswa ini. Saya ketemu itu, kok ada yang pakai baju robek gitu. Memang robek? Robek, sebelah kanannya robek. Itu memang sengaja robek atau memang itu sebelum masuk kan, oh ini robek nggak boleh pakai, itu gimana? Bukan, jadi saya pertama sempat, maksudnya mau menegur ini. Ya. Kenapa pakai baju robek ke tempat tes gitu. Makanya saya panggil, kamu kenapa pakai baju robek nih? Dia bilang dia nggak punya baju. Nggak punya baju, dia pinjam baju kawannya. Dia waktu itu pakai baju robek dan bajunya itu udah agak lusuh ya. Lusuh, berarti warnanya enggak kan putih ya, putih. Harusnya kan pakai baju putih. Ini sudah agak berwarna kurang putih kan. Iya. Melihat itu saya jadi kasihan dan langsung terenyuh gitu. Maksudnya